Begitu sampai di rumah sakit, tiba-tiba Faiz ini dengar ibu dari anak kecil ini nangis, dia histeris. Faiz mulai panik, waduh kenapa anak ini? Ternyata ada kabar dari warga yang ada di sana, Mas, anak kecil yang sampai tabrak tadi meninggal. Jadi yang Faiz ingat, setelah 7 hari tahlil itu, sosok Wati ini selalu ngikuti. Dan sampai 40 hari, sosok Wati ini terus ngikuti. Dan itu, kejadian ini terus berulang sampai berbulan-bulan kemudian. Sosok Wati ini terus ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Faiz. Untuk teman-teman yang belum nonton bagian pertama dari cerita ini, bisa lihat di link deskripsi tentang cerita Faiz di bagian pertama. Dan dalam cerita ini kami akan menceritakan tentang bagian kedua dalam cerita ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah cerita lanjutan dari cerita yang pertama, di mana cerita yang sebelumnya menceritakan tentang hubungan Faiz dan juga buyutnya. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton tayangan yang kemarin, bisa ditonton di atas ini, atau bisa lihat di link deskripsi yang sudah kami sertakan di sana, di mana di sana menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh Faiz dan juga pengalaman di mana waktu itu buyutnya ini mengalami mati suri. Nah, setelah buyutnya meninggal dan setelah dikuburkan, pada saat Faiz ini ada di dalam liang lahat, begitu Faiz ini lihat ke arah atas, itu dia melihat banyak sekali pasukan-pasukan seperti orang-orang kerajaan. Dan mereka semua ini bawa seperti tombak. Dari situlah Faiz ini sempat berpikir, ini berarti buyutku bukan orang sembarangan. Nah, setelah kejadian itu, sekitar 1 bulan kemudian, Faiz ini sempat izin ke ibunya, dia ingin ngekos di dekat kampus. Karena 1 bulan sebelum itu ada tawaran dari seniornya di kampus, jadi seniornya ini ngajak Faiz untuk kerja di satu event organizer. Nah, di event organizer ini, mereka sering bikin satu acara konser musik maupun mendatangkan bintang tamu dari Jakarta. Dan disitulah Faiz ini tertarik dan kemudian ikut membantu seniornya yang dari kampus itu. Nah, akhirnya Faiz pun ngekos di dekat kampus itu. Nah, selama ngekos di sana, Faiz ini jarang pulang. Nah, tapi ketika Faiz ngekos di dekat kampus itu, dia mengakui bahwa kehidupan malamnya ini semakin glamor dan dia semakin kenal dengan narkoba. Dan malam itu setiap malam dihabiskan dia bawa PSK dan tidur dengan PSK. Jadi sehari-hari Faiz ini lebih dekat dengan dunia-dunia semacam itu. Sampai pada akhirnya 3 bulan dia kerja di event organizer itu, ada satu event besar yang mengharuskan Faiz ini megang event tersebut. Jadi ada acara konser musik yang digelar di satu daerah, tepatnya di Jombang. Di sana ini akan digelar satu konser musik besar
yang waktu itu mendatangkan bintang tamu dari Jakarta. Ada band terkenal pada saat itu yang didatangkan dan akan konser di Jombang. Nah, Faiz ini ditunjuk supaya megang acara itu. Dia dipercaya oleh bosnya yang dari Jakarta. Nah, kebetulan senior Faiz ini megang satu acara juga yang ada di Malang. Jadi mereka berpisah dan Faiz mau nggak mau harus bertanggung jawab penuh pada acara kali itu. Nah, begitu sebelum digelar acara, dia dan satu temennya, ada satu sahabatnya ini namanya Anto. Anto inilah yang sering bersama Faiz dan dia yang ngurusi event yang ada di Jombang itu. Ketika sampai di Jombang, dia melihat situasi di lapangan yang akan digelar konser ini, dia memastikan situasinya seperti apa dan perizinan semua dipastikan sudah beres. Nah, acara itu digelar hari Kamis malam Jumat dan tiket ini sudah terjual. Waktu itu sekitar jam 3 sore, Faiz sudah bersiap-siap di tenda panitia, dan di sebelah tenda panitia ini adalah tenda bintang tamu. Semua persiapan ini sudah dipersiapkan, dan open gate atau gerbang dibuka ini sekitar jam 7 malam. Dan acara selesai dipastikan jam 10 malam, karena saat itu dari pihak kepolisian ini meminta jam 10 acara harus sudah selesai. Nah, sekitar jam 3 sore itu mulailah ketika Faiz ada di dalam tenda itu ada satu panitia yang datang, ada satu panitia cewek yang datang. Dia bilang ke Faiz, "Mas, di luar ini mendung dan mendungnya itu gelap, kayaknya mau hujan besar habis ini." Nah, dari situ semua yang ada di dalam tenda ini agak panik juga dan Faiz pun langsung keluar. Begitu dia keluar ngelihat ternyata di luar ini suasananya mendung gelap dan jelas sekali mau hujan. Sementara acara ini nanti akan digelar dan open gate ini jam 7 malam. Nah, waktu terus berjalan sampai jam 5 sore, mendung ini semakin rapat dan mulailah turun hujan. Nah, satu panitia ini lagi datang. Dia tanya lagi ke Faiz, "Mas, ini gimana, Mas?" Nah, yang sahabatnya Faiz ini, si Anto itu bilang, "Kita ini keliru. Harusnya dari awal kita cari satu pawang hujan supaya acara kita ini lancar. Kalau kayak gini kita nggak ada persiapan sama sekali. Kalau hujan, aduh kacau acaranya." Nah, dari omongan si Anto ini, semua panitia yang ada di sana mulai panik dan mulai bingung. Sementara waktu terus berjalan dan waktu itu hampir setengah 6, di luar ini sudah mulai gerimis. Faiz ini keluar dan dia ngelihat lagi suasana di luar ini sudah mendung dan hari sudah mulai gelap. Dia tiba-tiba ingat satu perkataan dari buyutnya. Ada satu kejadian yang diingat oleh Faiz. Hari itu ketika malam tasyakuran, keesokan harinya adalah 17 Agustusan. Biasa di kampungnya ini digelar malam tasyakuran dan ada panggung kecil yang panggung ini selalu diletakkan persis di depan rumah Faiz. Nah, malam itu ketika orang-orang ini sudah berkumpul, sudah mau menyambut acara malam tasyakuran itu, tiba-tiba mendung ini datang dan gerimis. Lah, seketika itu juga warga ini berhamburan dan langsung pulang ke rumah masing-masing, sementara panitia masih tinggal di sana. Lah, ketika semua panik, warga ini sudah menyangka, wah ini pasti nggak jadi karena sudah hujan lebat seperti ini, sementara makanan-makanan ini sama sekali belum didoakan dan acara ini sama sekali belum digelar, sementara hujan sudah turun. Nah, ketika ada situasi semacam itu, tiba-tiba buyutnya Faiz ini keluar, dan begitu keluar dari rumah, buyutnya ini langsung melihat ke arah atas. Dia lihat ke arah langit-langit itu dan seperti membacakan sesuatu. Nggak lama setelah itu, buyutnya ini pun masuk duduk, tapi masih memandang ke arah langit-langit itu. Ternyata nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit, hujan ini pun reda. Jadi warga kampung yang tadinya masuk ke rumah mulailah keluar satu persatu dan acara ini pun berhasil digelar. Acara malam tasyakuran itu sukses sampai jam 10 malam, hujan ini pun reda. Nah, waktu itu Faiz langsung tanya ke buyutnya, "Mbak Buyut, tadi itu Mbak Buyut baca apa? Kok lihat ke langit, terus nggak lama setelah itu kok hujan reda?" Nah, dengan suara yang agak keras, karena buyutnya ini pendengarannya agak kurang, buyutnya cuman bilang,
Lawang aku mek maca Fatihah, isokku cuma maca Fatihah kok. Yo iku tak waca ping 7, aku njaluk nang Gusti Allah supaya udan ini mandek. Nah, keterangan dari buyutnya itu, beliau bilang beliau ini cuma hafal surat Al-Fatihah. Bahkan buyutnya ini sempat bilang ke Faiz, Mbah Buyut iki wong bodoh, isone mung cuman maca Fatihah. Jadi Fatihah yang dimaksud ini adalah surat Al-Fatihah. Nah, ketika itulah Faiz ini langsung memandangi ke arah buyutnya. Ternyata ketika buyutnya ini keluar dan memandang ke arah langit itu, buyutnya ini membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan dia minta kepada Allah supaya hujan ini dialihkan sebentar. Nah, kejadian itulah yang diingat Faiz sore itu. Dia pun langsung ngajak Anto, Tok ikut aku Tok. Dia pun ngajak Anto menuju ke satu tempat yang sepi. Si Faiz ini duduk bersila dan Faiz bilang ke Anto, kamu tunggu di sini, kamu cuma nemenin aku. Tapi semua yang kamu lihat ini jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, sementara hujan ini gerimis. Nah, dalam keadaan berbahasa-bahasahan itu, Faiz ini mulai memejamkan mata dan dia mulai membaca Al-Fatihah 7 kali. Karena dia ingat buyutnya pernah melakukan ini. Faiz ini dalam hatinya dia berdoa, ya Allah, aku ini bajingan. Aku sadar aku ini banyak sekali melakukan maksiat. Dan aku tidak pernah sholat selama ini. Jadi ini event pertamaku ya Allah. Saya minta dengan kerendahan hati saya, tolong hujan ini dialihkan sebentar. Ketika nanti acara ini sudah selesai, hujan ini kembalikan lagi seperti semula. Saya cuma minta itu. Dan saya janji ya Allah, ketika permintaan ini nanti Engkau kabulkan, maka aku akan berhenti. Aku nggak mau mabuk lagi, aku nggak lagi narkoba, aku nggak lagi berzina. Dan aku minta sekali lagi, aku akan berhenti maksiat. Dan besok ini hari Jumat ya Allah, kalau permintaan ini Engkau kabulkan, besok aku sholat Jumat. Jadi Faiz meminta seperti itu dan dia janji untuk meninggalkan maksiat ketika nanti hujan ini reda. Setelah itu Faiz membaca doa Al-Fatihah karena yang dia hafal cuma Al-Fatihah saat itu. Selesai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, dia pun bilang ke Anto, ayo Tok, kita kembali ke tenda panitia. Begitu kembali ke tenda panitia, Faiz bilang ke Anto, Tok, tolong suruh semua panitia ini baca Al-Fatihah 7 kali dan minta supaya hujan ini jangan diturunkan lebih dulu atau hujan ini dialihkan sementara. Nah, Anto ini juga heran sama Faiz karena Anto tahu, semua teman-teman ini tahu bahwa Faiz ini adalah orang yang bisa dikatakan sering melakukan hal-hal dosa. Dia sering mabuk-mabukan dan sering zina dan juga narkoba. Jadi teman-temannya menganggap Faiz ini kok tumben, kok dia bilang seperti ini. Nah, karena Anto dapat pesan seperti itu, akhirnya Anto bilang ke teman-teman panitia, tolong panitia, ayo kita baca doa bagi yang muslim, baca doa 7 kali Al-Fatihah dan minta supaya hujan ini ditunda lebih dulu. Nah, setelah semua panitia ini berdoa, sekitar jam 6, ketika adzan maghrib ini berkumandang, tiba-tiba ada petir yang menggelegar keras sekali, dawar, dan semua panitia ini semakin panik. Waduh, ini kacau ini pasti. Pasti habis ini hujan deras. Semua panitia ini mikir seperti itu. Dan ternyata setelah adzan maghrib ini selesai, tiba-tiba ada satu panitia ini yang masuk. Satu panitia ini cewek dan bilang, Mas, alhamdulillah Mas, di luar sudah terang. Begitu Faiz dan teman-teman ini keluar dari tenda panitia, mereka semua ini melihat langit yang tadinya hitam oleh awan mendung tiba-tiba berubah jadi cerah dan banyak bintang yang sudah keluar. Disitulah mereka semua ini bersyukur, alhamdulillah. Dan benar waktu itu ketika jam 7 gerbang ini dibuka, penonton ini sudah mulai berdatangan dan bintang tamu mulai naik panggung jam setengah 8 malam. Acara pun digelar dan semua orang bergembira waktu itu. Sekitar jam 10 malam, singkat cerita, acara ini selesai. Penonton mulai meninggalkan lapangan, mulai meninggalkan tempat acara itu.
Tapi sementara di sana masih ada petugas-petugas seperti petugas kebersihan dan juga petugas sound system. Pada saat semua ini beres-beres, tiba-tiba gerimis. Nggak lama setelah itu, nggak sampai 5 menit, jadi hujan yang begitu lebat. Dan hujan ini nggak berhenti sampai jam 11 malam. Disitulah Faiz ini bersyukur. Ya Allah, ternyata doaku dikabulkan. Jadi sekarang yang Faiz pikirkan waktu itu, ini aku sudah janji sama Allah, aku harus ninggalin maksiat. Dan besok aku harus sholat Jumat. Nah malam itu mereka tidur di satu tempat. Ada satu penginapan di Jombang sana. Keesokan harinya Faiz ini bangun sekitar jam 11 siang. Dia dengar dari arah masjid ini sudah berkumandang lantunan-lantunan ayat suci, menandakan bahwa sebentar lagi akan digelar sholat Jumat. Jadi waktu itu dia ngelihat Anto dan teman-teman lainnya ini sudah bersiap-siap mau berangkat sholat Jumat. Nah teman-teman ini tahu, selama ini memang Faiz ini nggak pernah sholat. Dan ketika sholat Jumat, teman-temannya ini nggak ngajak. Tapi waktu itu Faiz bilang ke Anto dan teman-temannya, "Rek, tungguin, aku mandi dulu." "Loh, kamu ikut sholat Jumat, Is?" "Iya, aku mau ikut sholat Jumat." Nah tentunya teman-teman ini seneng. Akhirnya Faiz mandi-mandi dan dia ini pakai baju putih, langsung berkemas-kemas menuju ke masjid. Ketika berjalan menuju ke masjid, ada perasaan bergetar dari hati Faiz itu. Ini sholat Jumat aku sudah berapa lama nggak sholat Jumat? Ini aku masih hafal nggak cara-caranya, baca-bacaannya masih hafal nggak? Begitu sampai di masjid, dia pun duduk. Singkat cerita, Ustadz ini pun datang dan beliau memulai khutbahnya. Nah di dalam khutbah itu Faiz memperhatikan betul khutbah yang diberikan oleh penceramah ini. Dan dalam khutbah itu ada yang menarik perhatian Faiz. Karena Ustadz tersebut ini membahas tentang perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Nah waktu itu beliau mengutip pernyataan dari Sunan Ampel. Jadi pengkhotbah ini membicarakan tentang sejarah Wali Songo yang datang ke Tanah Jawa. Dan pada saat itu sang Ustadz ini memberikan satu statement. Ada sebuah pernyataan dari Sunan Ampel bahwa kita ini harus meninggalkan 5 perkara yang Sunan Ampel menyebutnya molimo. Jadi Ustadz ini tangannya membentuk seperti ini. Ada 5 jari yang direntangkan. Dan pada waktu itu sang Ustadz bilang, perkara pertama, mo adalah tidak mau atau meninggalkan, limo adalah 5. Ada 5 perkara. Mo pertama adalah mabuk. Tinggalkan mabuk. Jangan kalian bermabuk-mabukan. Dari situ Faiz ini langsung kaget. Mabuk. Dia ini benar-benar tukang mabuk. Mo kedua, hal yang harus kalian hindari yang kedua adalah madon, yaitu main perempuan atau berzina. Ini yang harus kalian tinggalkan. Sekali lagi Faiz langsung bergetar hatinya mendengar pernyataan dari Ustadz ini. Mo ketiga adalah main. Jangan sekali-sekali kalian main judi dan tinggalkan semua hal-hal yang mengandung unsur judi. Mo keempat adalah madat. Janganlah kalian mendekati narkoba. Madat ini termasuk narkoba. Dan mo kelima adalah maling. Janganlah kalian mencuri. Janganlah kalian mengambil hak yang bukan hak kalian. Nah, begitu Faiz ini melihat jari-jari yang direntangkan oleh sang Ustadz ini, Faiz tiba-tiba ingat mimpi yang pernah dialami yang seolah-olah nyata. Ketika itu dia didatangin sosok orang yang usianya sekitar 50 tahunan, dan beliau ini tiba-tiba megang tangan Faiz, dan jari-jari Faiz ini ditekuk satu persatu sampai Faiz ini kesakitan. Disitulah Faiz langsung berpikir bahwa maksud dari orang ini adalah dia nyuruh Faiz supaya meninggalkan molimo ini. Nah dari situlah Faiz ini langsung tercengang. Dia ingat betul, berarti selama ini mimpi yang dialami itu maksudnya adalah Faiz ini disuruh meninggalkan molimo ini tadi, perkara 5 ini tadi. Nah Faiz ini semakin sadar, dan ketika selesai sholat Jumat, dia ini langsung mantep untuk ingin meninggalkan hal-hal yang selama ini dia lakukan, maksiat-maksiat itu. Dia pun pulang ke rumah. Dia bilang ke ibunya, dia minta maaf ke ibunya bahwa dia ngaku selama ini itu Faiz melakukan hal-hal yang
dilarang oleh agama. Waktu itu ibunya nggak marah sama sekali. Jadi ibunya cuma bilang, ya sudah, syukur kalau kamu ingat, syukur kalau kembali ke jalan yang benar. Ya ibu cuma bisa berdoa semoga kamu ini istiqomah. Nah, ketika selesai Faiz ini minta maaf ke ibunya, ada satu event yang diselenggarakan di kota Kediri. Ada event konser musik, dan Faiz pun kembali lagi dipercaya untuk menangani event tersebut. Nah, 3 hari sebelum hari H itu, Faiz ini datang karena Anto ini sahabatnya rumahnya ada di Kediri. Jadi Faiz datang menuju ke rumah Anto, dia nginep di sana semalam. Keesokan harinya baru Faiz ini tahu bahwa rumah Anto ini posisinya persis ada di dekat Kali Berantas atau Sungai Berantas. Nah, sore hari itu Faiz ini diajak jalan-jalan oleh Anto ke belakang rumah, dan dia lihat Sungai Berantas itu, di mana ada aktivitas-aktivitas yang terjadi di sana. Dan waktu itu ada pemandangan yang membuat Faiz ini tertarik. Ada orang yang lagi mencari sesuatu di kali itu dan membawa di satu perahu. Faiz ini tanya ke Anto, loh toh orang-orang itu nyari apa di sana? Ya macam-macam, ada yang nyari emas, ada yang nyari benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, Faiz tanya lagi ke Anto, maksudnya benda peninggalan masa lalu itu apa? Ya kadang orang-orang itu nemu keris, yang keris ini sudah lama tenggelam di sana. Jadi keris-keris ini peninggalan kerajaan-kerajaan masa lalu, bisa jadi kerajaan Kediri, bisa juga mungkin peninggalan dari kerajaan Singosari ataupun kerajaan Mojopahit yang sudah lama terpendam di sana. Loh, memang ada? Faiz tanya seperti itu. Yo ada, nanti tak panggilkan satu orang. Beliau ini tetanggaku, namanya Pak Hasyim. Dan dibawalah Faiz dan Anto ini ke rumah Pak Hasyim. Ditunjukkanlah benda-benda yang ditemukan oleh Pak Hasyim di Sungai Berantas itu. Jadi ditunjukkan ada keris dan banyak sekali benda-benda pusaka yang ditemukan oleh Pak Hasyim di Sungai Berantas itu. Sampai hari itu ketika sore hari, setelah mendengar penjelasan dari Pak Hasyim, Faiz ini pun pamit ke Anto mau pulang ke Surabaya. Saat itu Anto ini sempat ngingetin Faiz, nggak besok pagi aja pulangnya. Kalau nanti kamu pulang sekarang, nanti di jalan kamu kemalaman. Kamu istirahat dulu lah, nanti kamu capek ngantuk. Udah nggak apa-apa tok, aku mau pulang. Aku soalnya sudah janji sama ibu mau pulang hari ini. Ya sudahlah kalau gitu. Nah akhirnya Anto ini membawakan beberapa oleh-oleh untuk Faiz. Faiz ini pun pulang naik motor. Di tengah perjalanan itu sekitar jam 6 lebih, dia memasuki area perkampungan. Jadi begitu memasuki area perkampungan itu, Faiz ini ngerasa kalau dia ini sudah mulai ngantuk. Ada rencana dari Faiz waktu itu, dia mau istirahat dulu di satu pom bensin atau satu masjid. Jadi waktu itu Faiz tetap mengendarai sepeda motornya nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu kenceng. Nah, pada saat Faiz ini mengendarai motornya, tiba-tiba ada anak kecil ini yang melintas. Nah, waktu itu karena Faiz ini ngantuk, dia nggak sempat ngerem, anak kecil ini pun ditabrak. Nggak lama setelah itu orang-orang kampung ini pun keluar. Ada beberapa orang ini yang langsung maki-maki ke arah Faiz, tapi Faiz ini langsung panik. Dia bilang, ya Pak, dibawa ke rumah sakit aja Pak. Lah, langsung buru-buru si anak kecil perempuan ini langsung dibawa ke rumah sakit. Faiz pun ngikut ke sana. Begitu sampai di rumah sakit, tiba-tiba Faiz ini dengar ibu dari anak kecil ini nangis, dia histeris. Faiz mulai panik, waduh kenapa anak ini? Ternyata ada kabar dari warga yang ada di sana, Mas, anak kecil yang sampai tabrak tadi meninggal. Langsunglah Faiz itu nangis di sana. Dia benar-benar kalut karena dia nggak menyangka kalau anak kecil yang ditabrak tadi dengan kecepatan yang nggak terlalu kenceng ternyata meninggal di rumah sakit. Lah, seketika itu juga anak ini pun dibawa kembali ke rumah, dan malam itu anak yang bernama Wati ini pun dimakamkan. Nah, Faiz masih ada di sana. Waktu itu ibunya ini nggak mau sama sekali ngomong dengan Faiz. Ibunya masih nangis di dalam kamar. Sementara ada bapak dan pamannya Wati ini yang menemui Faiz. Mas, sudah nggak apa-apa lah. Ini juga namanya musibah, ini takdir dari Tuhan. Masnya istirahat di sini aja dulu, tidur di sini. Besok pagi
Mas boleh pulang. Nah akhirnya Faiz ini pun tidur di rumah Wati itu. Dia tidur di sana. Keesokan harinya setelah subuh hari itu, bapaknya Wati ini bilang ke Faiz, Mas kalau mau pulang, pulang aja dulu, enggak apa-apa. Sudahlah, kami ikhlas kepergian anak kami, memang sudah bagian dari takdir. Nah Faiz ini masih nggak enak. Dia sebenarnya nggak mau pulang, tapi karena si bapak ini memaksa Faiz untuk pulang. Faiz ini sempat janji ke bapaknya, Pak, nanti saya ketika kembali ke sini, saya mau bawa uang duka untuk keluarga, juga untuk Dek Wati ini. Bapaknya Wati ini sempat bilang, sudah nggak apa-apa Mas, nggak usah mikir itu. Yang penting sampai pulang dulu ke rumah, kabari orang yang ada di rumah. Setelah itu terserah, kalau sampai mau ikut tahlilan di sini selama 7 hari, monggo. Saya juga nggak memaksa. Faiz pun pulang. Nah selama perjalanan pulang ke Surabaya itu, di sepanjang perjalanan itu Faiz terus mengingat-ingat kejadian malam itu. Yang Faiz sesalkan kenapa saat itu dia nggak nunggu malam, dia kenapa nggak memilih untuk menginap lebih dulu di rumah Anto. Nah sekali lagi Faiz sempat berpikir, ya sudahlah, memang ini takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Sepulangnya di rumah, dia bilang ke ibunya tentang kejadian itu, dan ibunya langsung bilang ke Faiz, gimana pun juga, sore ini kamu kembali ke Kediri, kamu harus kembali ke rumah anak itu, dan kamu ikut tahlilan di sana selama 7 hari. Dan uang tabunganmu itu semua serahkan ke keluarganya Wati. Nah ketika dihitung, uang tabungan Faiz ini berjumlah 15 juta. Dibawa semua. Ingat pesan dari ibunya, uang 15 juta ini harus diserahkan ke keluarganya Wati. Dibawalah uang 15 juta ini, ketika sampai di sana diserahkan ke bapaknya Wati itu. Dan ketika diserahkan, awalnya bapaknya Wati ini menolak. Saya enggak mau Mas, saya enggak mau terima ini. Sudahlah Mas, kami semua sudah ikhlas. Tapi Faiz ini tetap maksa. Enggak apa-apa Pak, ini juga pesan dari ibu saya harus menyerahkan uang ini. Hitung-hitung ini buat bantu-bantu yang ada di sini. Nah, karena Faiz ini terus memaksa, akhirnya bapaknya Wati ini terima. Nah, di hari ketiga, ketika Faiz ini mengikuti tahlil itu, Faiz tetap tidur di rumahnya Wati. Malam itu, Faiz ini ngimpi, karena dia ini baru sekilas ngelihat wajahnya Wati. Dia mimpi ketemu si Wati ini. Wati ini usianya sekitar 6 tahun. Dia ini jalan dan langsung duduk persis di sampingnya Faiz. Jadi Faiz ini langsung duduk dan langsung nangis waktu itu. Dek Wati, Om minta maaf ya. Om nggak sengaja nabrak Dek Wati. Sementara Wati ini yang dilihat oleh Faiz, Wati ini cuma senyum, ngeliat terus ke arah Faiz. Nah nggak lama kemudian Wati ini sambil ketawa, dia lari. Dia lari terus menghilang. Keesokan harinya Faiz cerita ke bapaknya. Jadi selama 4 hari Faiz ada di sana, ibunya Wati ini belum sempat menemui Faiz. Ada pemikiran dari Faiz, mungkin ibunya ini nggak mau ketemu Faiz, atau mungkin ibunya masih trauma, atau mungkin masih mengingat kejadian dan masih seolah nggak ikhlas dengan kepergian si Wati. Tapi Faiz coba mengalihkan pikiran-pikiran itu. Dia tetap berpikir positif. Di hari kelima, barulah ibunya ini keluar. Ketika ibunya Wati ini keluar, ibunya Wati tanya ke Faiz ini, Masnya ini namanya siapa? Faiz bilang, nama saya Faiz Bu. Katanya rumahnya di Surabaya ya? Iya Bu, benar Bu. Harusnya nggak usah repot-repot. Uangnya dibawa aja buat keperluan Mas sendiri. Faiz ini bilang, nggak apa-apa Bu, ini juga ada pesan dari ibu saya harus menyerahkan uang tabungan ini. Barulah ibunya Wati ini cerita, ternyata 3 hari sebelum Wati ini meninggal, Wati ini selalu menyebut namanya Faiz. Sementara ibunya ini nggak paham, kok Wati ini nyebut nama Faiz, nggak ada saudara-saudaranya atau temennya itu yang namanya Faiz. Jadi waktu itu ada tukang es krim ini yang lewat di depan rumah. Biasanya Wati ini selalu beli. Nah Wati ini ketika dengar ada suara musik dari orang jual es krim, langsung keluar, Bu, tumbas es krim Bu.
"Oh iya Nduk, bentar ibu mengambil uang ya." Ibunya ngambil uang, dan ibunya ini langsung beli es krim. Ternyata Wati ini teriak, "Bu, buat Om Faiz satu lagi, beli 2 ya." Lah ibunya ini juga heran, "Faiz siapa Nduk?" "Om Faiz, belikan. Aku sama Om Faiz, beli 2. Nah ibunya pun gak ambil pusing, dia beli 2 es krim, diserahkan ke Wati. "Loh Om Faiz yang mana sih Nduk?" "Om Faiz pokoknya Bu, nanti juga datang ke sini." Lah si Wati ini ngomong seperti itu. Keesokan harinya, ternyata ada satu kejadian lagi. Si Wati ini disuruh tidur sama ibunya. "Ayo Nduk, sudah malam. Ayo Wati tidur ya." Ternyata Wati ini ngomong ke ibunya, "Sebentar, nunggu Om Faiz belum datang. Nanti Om Faiz datang, Wati tidur." Nah ibunya sekali lagi bilang, "Om Faiz siapa? Nggak ada ommu itu yang namanya Faiz." Lah Wati sempat bilang sekali lagi, "Ada Om Faiz, nanti datang Om Faiz." Lah ibunya pun mengabaikan hal itu. "Ya sudah, ayo tidur-tidur, nanti Om Faiz datang, Wati tak bangunkan ya." Wati pun tidur. Nah ketiga harinya, sore itu sebelum Wati ini kecelakaan, Wati sempat bilang sekali lagi, Bu, Om Faiz kok belum datang ya Bu?" Nah ibunya bilang ke Wati, "Om Faiz sopo lagi Tondo? Nggak ada Om Faiz. Om Faiz yang kamu maksud itu siapa? Rumahnya di mana?" "Ada, nanti Om Faiz ini datang." Sore itu ketika Wati ini lari-lari, memang waktu itu ibunya ini mengakui, ibunya ini benar-benar sama sekali nggak mengawasi Wati hari itu. Karena jarang sekali Wati ini lari-lari sampai keluar rumah, sampai ke jalan. Tapi hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Wati ini keluar rumah dan terjadilah kecelakaan itu. Sampai kemudian Wati ini meninggal. Nah, ketika ibunya Wati ini cerita bahwa 3 hari sebelum Wati ini meninggal, si Wati selalu menyebut nama Faiz. Faiz ini juga heran dan benar-benar nggak percaya bahwa Wati itu selalu menyebut nama Faiz. Padahal mereka ini nggak kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi kenapa Wati ini selalu menyebut nama Faiz? Nah, setelah 7 hari Faiz ini ikut tahlilan di rumahnya, Faiz ini pun pamit. Dia mengungkapkan kesedihannya, dia minta maaf sepenuh hati, dan keluarganya sudah ikhlas. Faiz pun pulang. Nah, setelah kejadian itu, hampir setiap malam, Wati ini selalu datang. Wati itu kadang ngintip dari balik pintu, dan kadang senyum. Nggak lama setelah itu, Faiz ini langsung manggil, "Siapa itu? Wati ya?" Tiba-tiba si sosok anak kecil ini menghilang. Nah, kejadian itu terus-menerus terjadi. Sampai pada satu ketika Faiz ini mulai kebiasa. Pada saat Faiz ini masuk ke toilet sebuah mall, tiba-tiba ada yang lari. Dan Faiz tahu sosok ini persis seperti Wati. Dan Faiz ini masih nggak tahu ini sosok siapa yang selalu mengikuti. Dan sosok ini perawakannya seperti Wati dan wajahnya persis sekali seperti Wati. Nah sampai satu malam, pada waktu itu Faiz ini duduk-duduk santai di depan rumah. Malam itu tiba-tiba dia ngelihat ada anak kecil yang lari ke rumahnya. Faiz pun masuk rumah dan lagi-lagi si Wati ini ngintip dari balik pintu. Dan setelah itu Faiz ini dengar si Wati ini menyebutkan nama Faiz, "Om Faiz," dan lari. Nah dari situlah Faiz ini mulai merasa nggak nyaman dengan kejadian itu. Jadi yang Faiz ingat, setelah 7 hari tahlil itu, sosok Wati ini selalu ngikuti. Dan sampai 40 hari, sosok Wati ini terus ngikuti. Dan itu, kejadian ini terus berulang sampai berbulan-bulan kemudian. Sosok Wati ini terus ngikuti. Nah, yang ada di pikiran Faiz waktu itu, ini benar-benar sosok Wati, atau memang ada sosok jin yang menyerupai Wati, dia masih belum paham tentang kejadian itu. Nah, selalu ada hal yang membuat Faiz ini berpikir 1000 kali. Ketika Faiz ini mau jalan ke satu tempat, yang jalan ini dirasa aneh oleh Faiz, selalu ada suara Wati yang bisiki di telinganya, "Belok kiri aja Om." Nah, ketika Faiz ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas sekali kalau ini suara anak kecil. Dan waktu itu karena Faiz ini nggak pernah sama sekali mendengar suara Wati ketika dia masih hidup.
Tapi yang diingat oleh Faiz, ada suara anak kecil yang selalu bilang, ketika Faiz ini ada di satu tempat yang agak angker atau tempat sepi, selalu ada suara anak kecil ini, jangan ke situ om, belok kiri aja om. Suara ini benar-benar jelas terdengar di telinga Faiz, tapi sosok ini nggak berwujud sama sekali. Nah, kejadian ini terus-menerus terjadi, dan sampai pada satu malam Faiz ini sempat dia diam dan dia ngomong secara batin. Dia sempat batin ke sosok Wati ini, Duk, kamu jangan ikut om ya, om minta maaf, alammu ini sudah berbeda. Om doakan supaya kamu tenang di sana. Om nggak kenal siapa kamu. Om merasa bersalah karena sudah nabrak kamu. Sudah ya, kamu tenang di sana ya. Ternyata setelah Faiz ini melakukan kontak batin seperti itu, dia ini dengar dari telinganya itu ada suara anak kecil yang bilang amin. Nah, dari situlah Faiz langsung buka mata, dilihat sekelilingnya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah kejadian itu, Faiz ini nggak lagi diikuti sosok anak kecil ini. Nah, hari-hari pun berlalu, Faiz mulai cinta, dia mulai suka dengan benda-benda seperti keris dan segala macam, dan sampai hari ini dia mengoleksi beberapa benda pusaka. Nah, Faiz menilai bahwa benda-benda pusaka ini bukan dianggap sebagai benda klenik, tapi Faiz menganggap dilihat dari nilai seni dan budayanya. Faiz menilai benda-benda pusaka ini adalah peninggalan dari kakek buyutnya dan peninggalan dari nenek moyangnya. Jadi pesan dari Faiz adalah barang-barang pusaka ini perlakukan seperti benda, seperti layaknya kita melakukan manusia seperti layaknya manusia, dan benda-benda ini kita perlakukan seperti layaknya benda, dan jangan memperlakukan benda-benda ini terlalu berlebihan. Ketika benda-benda ini perlu dibersihkan, perlu diberi wewangian, berilah, tapi jangan terlalu mengharap kepada benda-benda ini. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Faiz kepada Kembara Sunyi. Cerita di bagian pertama menceritakan tentang pengalaman Faiz bersama buyutnya, dan cerita di bagian ini menceritakan tentang pengalaman Faiz selama dia melakukan hal-hal yang maksiat dan sampai dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.